Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saat ini bisa berbincang-bincang lagi dengan sahabat-sahabat sekalian. Perlu saya jelaskan bahwa ketika terdapat sebuah berita, kabar dari orang, kita perlu mengetahui khobar itu sendiri, berita itu sendiri. Kalau di dalam ilmu Islam dijelaskan bahwa berita ini adalah sesuatu yang bisa mempunyai kedudukan benar ataupun juga mempunyai kedudukan salah. Melihat siapa yang memberitakan, siapa yang mengkhabarkan. Oleh karenanya tidak semua khobar ini perlu kita dengarkan dan perlu kita ambil isi daripada berita itu. Nah, kenapa saya membicarakan seperti ini para sahabat milenial sekalian? Ada orang yang memberitakan bahwa agama ini adalah konspirasi, bahwa agama ini tidak punya data, bahwa agama ini hanyalah perilaku orang yang secara kebetulan. Ini berita datangnya dari siapa? Nah, karena berita ini bisa benar, bisa salah, bisa benar, bisa bohong. Sebetulnya melihat siapa pembicaranya, kita tidak perlu sebetulnya menanggapinya dengan serius. Tapi sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, banyak teman-teman sahabat milenial yang juga menyampaikan hal ini kepada saya, dan saya pun juga ikut menyambung untuk membahas tentang ini, bahwa kalau agama ini dikatakan konspirasi, tidak punya data dan hanya kebetulan, di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 67 telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku. Pada setiap umat aku ciptakan, aku jadikan syariat, aturan hidup. Hum nasikuhu, mereka menjalaninya. Apa yang difirmankan oleh Allah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran ini, surat Al-Hajj ayat 67 tadi. Kita lihat dengan pemikiran yang betul-betul sadar. Dari Nabi Adam alaihi salam, beliau juga diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengatur kehidupannya, termasuk pernikahannya. Dan selanjutnya kepada nabi berikutnya, nyampailah kepada Nabi Ibrahim, nyampailah bagaimana di Nabi Ismail, sampailah kepada Nabi Musa, sampailah kepada Nabi Isa, dan dipungkasi syariat itu berada di Nabi Muhammad SAW. Ini bukan tanpa data. Data ini lengkap. Dalam kitab-kitab samawi sudah dijelaskan semua bagaimana Allah memberi aturan dalam kehidupan manusia. Alam ini tidak ujung-ujung ada. Dunia ini tidak ujung-ujungnya wujud, ujuk-ujuk wujud, tapi ini ada penciptanya. Nah, sang pencipta inilah yang memberi aturan dalam kehidupan manusia. Sejak Nabi Adam, Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah pertama, sampai khotamun nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat aku beri syariat, aku jadikan syariat, aku ciptakan syariat, dan syariat itu dilakukan oleh mereka. Hum nasiku. Oleh karenanya para sahabat, ketika ada orang berceloteh mengatakan bahwa agama ini adalah konspirasi, ini di mana konspirasinya? Semuanya adalah berjalan dengan aturannya. Yang jelas agama ini adalah bukan konspirasi, bukan tanpa data, bukan kebetulan. Semua ada syariatnya.
bagaimana di masa Nabi Adam juga ada syariat tersendiri. Kita juga mengetahui bagaimana di Nabi Musa, bagaimana di Nabi Isa, kemudian bagaimana syariat di Nabi Muhammad. Ini ada aturannya sendiri. Bukan ujuk-ujuknya orang sholat, ibadah, menghadap ke Ka'bah. Ini bukan karena kesepakatan. Akan tetapi ini memang karena aturan dari Sang Pencipta. Nabi Adam, Abul Bashar, ayah daripada semua manusia, itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam punya syariat. Begitu turun dari surga, diperintahlah oleh Allah untuk tawaf di Ka'bah. Coba bayangkan. Ka'bah ini adalah bukti nyata bahwa ini adalah aturan daripada Allah, diciptakan oleh Allah untuk kehidupan manusia, bagaimana menyembah, beribadah dengan arah yang sama. Nabi Adam pun tawafnya di Ka'bah. Berikut sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang para sahabat milenial ada orang yang celoteh bahwa agama konspirasi, udahlah, jangan ditanggapi. Akan tapi kita perlu berpikir siapa dia yang berbicara. Kalau apa yang saya sampaikan, Al-Quran, hadis, Qisasul Anbiya mengenai para nabi mulai dari Nabi Adam ini juga katanya. Tapi siapa pembicaranya? Ini adalah dari Nabi Muhammad. Kalau orang sekarang yang mengatakan bahwa agama ini konspirasi tanpa data itu hanya kebetulan, kita mau percaya sama siapa? Percaya kepada Rasulullah, Nabi Yuna Muhammad, ataukah kepada orang yang tidak beragama? Panggilnya pantas saja kalau mau mengatakan bahwa agama ini adalah konspirasi. Kita harus selidiki, jangan gampang mengikuti nalar akal orang yang memang tidak punya pijakan terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh para ulama, man ta'ammada akla dhalla. Orang yang hanya mengandalkan nalar akalnya sendiri tanpa aturan dari syariat, agama, maka dia akan tersesat. Oleh karenanya sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, yang jelas kita harus yakin bahwa agama bukanlah konspirasi, bahwa agama bukan tidak punya data, bahwa agama bukanlah kebetulan, semuanya adalah khairihi wa syarihi minallah. Sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan hidup dan tentang keburukan yang ada dalam kehidupan. Sahabat milenial, sedikit untuk berbincang-bincang masalah ini karena permohonan dari salah satu atau sebagian sahabat milenial, semoga menjadi kesadaran untuk berbenah dan berbaik diri, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan terus berpegangan terhadap agamanya. Al-mutamassik bidini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.